sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti interaktif Pak, jadi mungkin pendahuluan tidak banyak, hanya diskusi ya, banyak diskusi dengan Pak Ustaz tentang apa saja yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Saya kira dari kami cukup sekian, terima kasih. Kami bersilakan Pak Ustaz untuk mulai. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalab ilmu. Mudah-mudahan semua perkataan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Amin. Jarang dan terus taruhannya tersalah jarang dan sok tunuk rasa kedapnya kayak taruhnya. Makanya supaya tertunduh materi nu biasa dongeng kau mau dipangdongeng dan begitu tunduh. Nah, yang nama mau ngadongeng Bapak Ibu orang interaktif sekitar simboling nyediakan makalah itu 28 halaman mana keku Pak DKM diperbanyak bekal, mudah-mudahan bekal masalah zakat fitri atau zakat fitrah, kemudian sholat id, takbir id, tempat sholat id, terakhir tahniah id. Nah, mana orang ngobrol bab anu eta bab zakat fitrah, boleh menyebut zakat fitrah, boleh menyebut zakat fitri. Jadi kalau ada yang menyebut zakat fitrah boleh, zakat fitri boleh. Zakat fitrah dan permasalahannya, kemudian takbiran id yang maaf di kita masih ya sama dengan zakat fitrah atau zakat fitri, masih dalam pelaksanaannya masih ada yang beda, belum seragam. Tuh. Yang membagikan, mengalokasikan setelah sholat subuh sebelum sholat id sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak, tapi tetap masih prosentasinya sedikit dibanding dengan yang membagikannya malam hari, semalam sebelum id atau pas malamannya. Nah, di masyarakat masih banyak yang mengamalkan membagikan zakat fitrah malamnya.
Nah, kalau yang kami pegang, yang kami yakini berdasarkan dalil, yaitu qabla khurujin nas ilal musholat, setelah sholat subuh, sebelum orang-orang pergi ke mushola untuk melakukan sholat id. Nah, itu waktu sholat id muqayyad dan terbatas. Jadi dibatasi dan terbatas waktunya. Setelah sholat subuh, setelah sholat subuh itu jam 5 misalnya, sampai sebelum sholat id, berarti 1 jam lebih. Kalau sholat id jam 6:30, sajam. Misalnya zakat fitrah harus teralokasikan, bisa. Makanya ada amilin, 1 amilin berapa orang, teknik itu gampang, mudah. Apalagi sekarang sudah banyak alat komunikasi, transportasi. Maka waktu yang sempit ini tidak menjadi penghalang untuk teralokasikannya zakat fitri atau zakat fitrah, walaupun waktunya sempit, tapi sesuai dengan sunnah. Dan kalau dibagikan sebelum, misalnya malamnya atau sesudahnya, itu bukan zakat fitrah, tapi sodako biasa. Padahal zakat fitrah atau zakat fitri fungsinya 2, 1 untuk yang saum, 2 untuk mustahik. Makanya zakat fitri atau zakat fitrah ini disebut zakat badaniyah. Beda dengan zakat harta. Kan zakat ada 2 secara umum, ada zakat maliyah, zakat harta seperti zakat simpanan, zakat emas, zakat perdagangan, pertanian. Nah, itu zakat mal. Sementara zakat fitri, zakat badaniyah, membersihkan badan, mensucikan badan. Makanya 2 dari zakat fitri ini. Yang ke-1 untuk yang saum sebagai tuhrotan lisoimi minal lago warrofas, membersihkan orang yang saum, mensucikan orang yang saum dari perkara lago, perkara sia-sia, warrofas, dan ucapan yang rofas. Yang namanya sedang saum, kita sudah berusaha untuk menjaga misalnya anggota badan dari dosa, menjaga lisan dari rofas. Nah, selama sebulan pasti ada tergelincirnya ucapan yang rofas, ucapan bohong, ucapan yang porno misalnya. Nah, dengan zakat fitri itu dibersihkan. Jadi yang saum kebagian tuh manfaat dari zakat fitri ini. Yang kedua, tuhmatan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Nah, kalau dikeluarkannya dari jami zakat, tuh dari masjid, dari RT, dari RW ke mustahik, tidak pada waktunya, maka statusnya bukan zakat fitri lagi, tapi sodako biasa. Jadi sebagai jami zakat masjid, penghimpun zakat, ketitipan zakat oleh mujaki, kemudian mengelolanya tidak sesuai, berarti berat tanggung jawabnya. Nanti yang nitip ke masjid Nurul Iman, pada KM dan reng-rengan jami zakat, mengeluarkannya tidak pada waktu setelah sholat subuh, sebelum sholat id, berarti semua yang nitip ke sini nanti jatuhnya jadi sedekah biasa. Makanya supaya itu kuat keyakinan kita bahwa zakat fitri dikeluarkan setelah sholat subuh dan sebelum sholat id. Kalau teknik
itu mah mudah. Adapun membuka tuh Masjid Nurul Iman membuka menerima titipan zakat fitri dari sekarang juga boleh nunitip mah. Tapi rata-rata jarang lah yang terlalu lama, paling 10 hari menjelang Idul Fitri baru dibuka menerima titipan zakat. Itu kan menerima titipan. Ini menerima titipan. Yang ketitipan harus amanah. Bukan sekedar amanah nyampaikan, tapi ilmu. Supaya yang berzakat itu betul-betul bersih dirinya itu dari lagu dan ropas dari perbuatan atau omongan yang sia-sia. Nah, nanti muncul lagi zakat fitri harus dengan makanan pokok, tidak boleh dikonversi dengan rupiah. Nah, di kita kan ada yang dengan beras, ada yang dengan uang. Nah, di sini di makalah yang saya buat dijelaskan bahwa dengan makanan pokok bukan taksis, bukan pengkhususan, tapi tansis. Tansis itu prioritas. Prioritaskan makanan pokok. Tapi lihat situasi dan kondisi. Ketika tuh makanan pokok misalnya kurang dibutuhkan, butuhnya nilai, butuhnya qimah, maka boleh dengan qimah, dengan uang. Makanya di beberapa masjid itu menerima titipan zakat fitrah dengan beras sekian kilo, itu dengan uang sekian rupiah, tinggal dikonversikan. Kalau dalam hadis takarannya satu so itu para ulama berbeda pendapat mengenai dikonversi kepada kilo dan kepada liter. 3 liter, 3,1 liter itu liternya. Bab kilogramnya itu terjadi khilafiyah ijtihad tuh. Karena ada satu so itu ada yang 2,4, ada yang 2,5. Kalau Syekh Al-Basyam dalam Syarah Bulughul Maram, beliau mengkonversi satu so sama dengan 3 kilo. Makanya yang lebih aman mah yang 3 kilo konversinya. Jadi antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Nah, berarti kalau mau ikhtiyat, hati-hati, zakat fitrah itu per jiwanya itu satu sok konversi 3 kilo. Nah, berapa tergantung standar harga beras dan dikembalikan kepada masing-masing, beda-beda konsumsi berasnya. Tuh yang dikonsumsi setiap hari beras yang harga berapa, maka itu yang wajib dibayarkan. Jangan yang dikonsumsi beras bagus, pas yang dikeluarkan beras raskin. Nah, itu mempersembahkan untuk Allah yang jelek. Jadi untuk Allah mempersembahkan yang jelek. Nah, untuk diri dan keluarga yang bagus. Nah, yang dikeluarkan sesuai dengan yang dikonsumsi setiap hari. Jadi kalau yang kami pegang bahwa zakat fitrah dengan makanan, dengan beras, kalau di Arab waktu itu dengan korma, dengan anggur, dengan kismis, itu bukan kekhususan. Khusus harus dengan itu, tapi prioritaskan. Tapi ketika mustahik tidak butuh makanan, butuhnya uang, maka dikonversi kepada uang. Dan itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengganti makanan pokok dengan uang karena waktu itu dibutuhkan uang, bukan makanan pokok. Nah, itu misalnya yang berbeda di masyarakat dalam melaksanakan atau mengamalkan sekitar zakat fitri atau zakat fitrah. Kemudian masalah
takbirin. Nah, mengenai Idul Fitri dengan Idul Adha itu waktu takbiran beda. Kalau Idul Fitri itu terbatas hanya ketika kita keluar dari rumah menuju lapangan atau menuju masjid. Karena tempat sholat Id di lapangan lebih afdol, di masjid juga boleh. Jadi di masjid boleh, kalau tidak punya lapangan lapang lebih afdol. Nah, ketika dari rumah menuju masjid menuju lapangan, maka saat itulah kita melaksanakan atau melafalkan takbir. Jadi tidak semalam seuntuk, apalagi keliling, apalagi di kita kan jadi tradisinya kalau Idul Fitri semalaman gitu. Nah, tidak, terbatas ketika mau berangkat saja sampai ke lapangan terus memandangkan takbir sampai sholat dimulai baru berhenti takbiran. Terus lafaz takbirnya cuma 2 lafaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Itu 3 kali Allahu Akbarnya, tapi cukup sampai kabiro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Ada yang 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang 2 mah agak panjang. Setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau yang panjang ini di awalnya 2 Allahu Akbarnya, bukan 3. Kalau yang 3 mah pendek, hanya sampai kabiro. Jadi tidak ada yang lebih dari itu yang berdasarkan riwayat yang sahih. Apalagi dioplos. Di kita mah punten yang dioplos dengan redaksi seperti ketika di Sopani Marwah. Kan di Sopani Marwah mah tuh ada la ilaha illallah wahdah anzaja wahdah wa nasara abdah wa azama azaba wahdah. Nah, itu mah menuju di Sopani Marwah menuju sa'i. Jika menuju haji emut dibaca gitu takbiran teh. Tidak ada redaksi yang ditambah dengan la ilaha illallah wahdah anzaja wahdah wa nasara abdah wa azama ahzaba wahdah. Tidak ada. Yang sahih cuman yang 2 itu redaksinya. Yang 3 Allahu Akbarnya tapi pendek sampai kabiro. Kalau yang 2 panjang. Jangan yang panjang tapi di sininya 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, kalau itu mah di sininya 2 di awalnya. Karena yang 3 mah pendek hanya sampai kabiro. Di sini ada dalil-dalilnya di makalah ini. Itu mangga ini mah sharing yang kami pegang dan kami sampaikan. Nanti mangga setelah UPDKM diperbanyak oleh Bapak Ibu, mangga diperdalam. Mangga apa saya punya pendapat lain ada yang lebih kuat, berarti ke sawal selesai beri diskusi nanti. Entos lebaran. Jadi saat abdi mah takbirna rek 3 kali tapi nu panjang ditambah la ilaha illallah punya dalil, mangga kayak orang sharingna sawal. Ini mah itu kurang sharing Pak. Meh tetunduh lah gitu. Eta lapan takbiran yang 2, yang 3, yang pendek. Kemudian sunat-sunat Id kita mentos seueur ngamalkeun adab-adab Id. Berangkat membedai jalan. Sunat henteu gitu naon, tapi kalau mengamalkan dapat pahala.
Jadi nu paridinya kan berangkat tadi itu kan ke kuiheun tadi itu ngeliling gitu. Jadi ulah peda caket kadinya hari nanaon mah teu da sunat gitu. Sunat membedai jalan antara pulang, antara berangkat dan pulang. Sunat mandi seperti mandi janabah, memakai wangi-wangian, memakai baju yang baru di antara yang ada, terus pada apa amalan sunat-sunat ketika berangkat menuju sholat, tempat sholatnya. Terus nanti sunat-sunat biasa tidak ada sholat qobliyah. Jadi ketika di lapangan ada sholat sunat. Nah, kalau di masjid pelaksananya berarti tahiyatul masjid. Nah, kalau di lapangan sholat syukrul wudu atau sholat sunat mutlak. Misalnya sholat qobliyah. Daya adan, daya iqomah, sholat ini. Nanti takbir sholat ini 2 rakaat. Kemudian di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Eta bedanya. Itu hadisnya sahih li ghairihi hasan. Nah, jadi sudah banyak itu yang mengamalkan, tapi ada yang mengamalkan 1 takbir saja, sama seperti sholat-sholat yang lain, karena tidak menerima kesahihan hadis yang 75 misalnya ada. Maka ada itu mah keyakinan dari masing-masing keyakinan kemudian diamalkan, masing-masing harus bertanggung jawab atas keyakinan yang diamalkannya. Yang tidak boleh itu kita beramal tanpa ilmu. Itu yang dicela nanti oleh Al-Quran, misalnya di surah Al-Isra ayat 36 yang dicela itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu larangan beramal tanpa ilmu. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Semuanya pendengaran, penglihatan, hati, semua akan diminta pertanggungjawaban. Imam Bukhari sampai beliau berpikir babul ilmi qoblal qaul wal amal, wajib berilmu sebelum berbicara, sebelum beramal. Beramal tanpa ilmu sesat. Berilmu teu diamalkeun makruh, dibenci. Kalau yang di surah Al-Fatihah al-makdub itu orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Man ya'lamu wala ya'malu, orang yang berilmu tapi tidak beramal. Kalau adolin mah orang yang beramal tanpa ilmu. Man ya'malu bi ghairi ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi beramal tanpa ilmu dolin, sesat. Karena itu wajib berilmu sebelum beramal, sebelum berbicara. Terakhir bab tahni'atin. Nah, di kita alhamdulillah sekarang sudah mulai tersosialisasi taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi bubaran dari sholat inte saling mendoakan. Itu asar sahabat yang sahih. Bukan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bukan minal aidin wal faizin, seolah-olah tarjamahnya itu mohon maaf lahir batin, jadi ternyambung. Minal aidin itu dari yang kembali, wal faizin dan yang mendapat kemenangan. Nah, tidak ada sama sekali
dalilnya minal aidin wal faizin. Itu yang ada taqabbalallahu minna wa minkum, saling mengucapkan. Yang didoakan wa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kamu. Yang diberi doa sami ngabalas wa taqabbalallahu minna wa minkum. Sakitu teu aya tambihan siamana wa siamakum. Atos leres taqabbalallahu nama taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum. Tah eta siamana wa siamakumna teu aya dalilna. Yang ada hanya sampai taqabbalallahu minna wa minkum, jangan muqayyad, jangan dibatasi saum. Pokoknya semua amal ibadah selama saum itu tercakup oleh doa tersebut. Kenapa jadi dikhususkan saumnya yang minta diterima teh? Makanya tidak ada siamana wa siamakum, cukup taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak ada siamana wa siamakum. Semuanya di sini ada dalil-dalilnya di makalah ini. Tah disimpulin sakitu materi mah mangga sharingna ayeuna mah. So, anu gaduh pendapat mangga ayeuna urang sharing sareng simkuring. Silakan Ayus. Mangga. Saya sudah mendapatkan tentang takbir 7 kali sama 5 kali. Itu hadisnya itu dari semua. Tapi nanti saya mungkin tulisannya bisa sampaikan setelah sawal. Iya, Karena itu banyak gitu. Iya. Jadi dari pendapat seseorang ditunjukkan bahwa takbir yang kan banyak itu, yang ada yang 75, terus ada yang versi berapa lagi. Nah itu dibahas semuanya, dan itu semuanya doib. Iya. Mangga. Namun makalahna mangga urang sharing sareng simkuring tadi nu simkuring mangke kesohihan tentang takbir 75. Hadisnya tidak sahih lidati tapi sahih li ghairihi. Sahih karena yang lainnya. Hasan hadisnya. Hasan. Nah, hadis hasan kalau yang kami pegang makmul, boleh diamalkan. Jadi hadis dohim ada beberapa, ada hadis yang sahih, maka yang sahih ini yang jadi mutabi, yang jadi penguat nanti untuk takbir sholat id yang rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Nah, praktek yang 75 itu 7 itu berikut dengan takbir ihram. Takbir ke-1 Allahu Akbar dihitung. Di antara takbir-takbir tidak ada bacaan. Jadi langsung Allahu Akbar, tidak ada bacaan apa-apa. Langsung Allahu Akbar. Nanti di takbir ke-7 doa iftitah itu mah biasa. Terus beres takbir ke-7 doa iftitah. Makanya harus fokus sunnah, dan itu wajib memang sunnah takbir 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Tapi mengikuti sunnah Rasul wajib, walaupun hukumnya sunnah. Nah, kalau yang kami pegang di sini maka nanti diterangkan, dibahas tentang 75 itu bagaimana itu validitas dan kredibilitas hadisnya. Maka kurang sharing yang anu kedua 5 kali takbir dihitung dari bangkit. Jadi 5 teh dihitung dari bangkit, dari sujud. Allahu Akbar 1 tadi itu. Tinggal nama 4. Tinggal nama 4. Jadi 5 itu dihitung dari bangkit. Karena yang disebut 1 rakaat sampai sujud kedua. Bangkit dari sujud kedua itu masuk ke rakaat kedua. Makanya dihitung dari bangkit 5 itu. Tinggal nama 4 tuh. Allahu Akbar 1,
tinggal nama 4. Dari bapak mah ibu makmum kare nuturkeun imam nu kudu konsen mah. Kasih boleh mengimaman, Pak. Ieu teh 7 teh kudu konsen. Allahu Akbar. Kumaha akan dieu we kajemput. Allahu Akbar 1 2 nya. Nah, kumaha carana Pak? Harus konsen itu. Tuh, bagaimana tapi tidak merusak gerakan ini gitu, diikhtiarkan walaupun sunat tapi harus betul gitu 7. Tuh, kadang kalau tidak konsen mah tuh henteu 7. Tuh genep tos tos doa iftitah tos Fatihah. Tapi kalau fokus, kalau konsen insyaallah gitu 7. Berikut rakaat kedua 5 fokus harus fokus. Bagi imam bapak mada ibu tinggal ikuti. Tapi sama harus ngabandungan misi imam teu fokus oke di subhanallah baru 5 tos doa iftitah tos Fatihah. Terus nanti ada kasus masbuk di sholat Id, tidak apa-apa masbuk di sholat Id. Nah, tapi ketika tidak kebagian Fatihah tuh, berarti jangan dihitung rakaat. Nanti takbirnya bakal 55. Tidak 75, bakal 55. Tidak boleh 57. Harus 75, tidak boleh dibalikan. Karena tertinggal rakaat ke-1, rakaat kedua kan 5. Karena kurang rakaat ke-1 nanti di rakaat kedua jadi 7. Saat tidak 5. Masbuk mah aturannya seperti itu. Mohon maaf teman-teman teh urang saringkeun mohon maaf. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang pengucapan minal aidin wal faizin. Itu yang saya tahu itu sejak dulu memang begitu. Walaupun itu kata Bapak tidak ada dalilnya. Yang ada adalah taqabbal. Nah, setelah memang medsos itu ada, taqabbalahu suka banyak gitu ya sekarang ucapan. Nah, bagaimana sikap kita bila mana sekarang ini ada yang mengucapkan mohon maaf dan lahir dan batin, terus kita memberitahu bahwa itu dalil tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah gitu dengan berkembangnya ya medsos. Jadi sekarang bisa dakwah melalui media sosial, diantaranya tuh sekarang betul di media sosial taqabbalallahu. Nah gini ya, Bapak Ibu kan kebenaran dan kebatilan, kalau kebatilan sering disosialisasikan jadi seolah-olah kebenaran. Nah, kebenaran jarang disosialisasikan seolah-olah kebatilan. Maka setelah kita tahu nanti dalilnya, rupanya dalilnya di sini ada yang benar taqabbalallahu. Nah, ketika kita menerima dari yang lain minal aidin terus mohon maaf lahir batin, tah kita mah ngadoakeun we taqabbalallahu minna wa minkum. Nerangkeunana mah kewe tong lebaran. Nerang lebaran mah bisi pasean, padua pasean. Untuk ayat dalilna yang saya tahu mah itu mah ada di kita di Indonesia. Tah kewe debatna mah lain nama Bapak taqabbalallahu minna wa minkum. Ke lamun naroskeun itu nah jadi beda jadinya. Biasa nama minal aidin dapat ilmu baru, bukan ilmu baru, ilmu nama tos lama, tapi kitanya baru tahu ternyata yang ada dalilnya bukan minal aidin wal faizin, bukan mohon maaf lahir batin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi yang lainnya kita mohon maaf lahir batin, kita taqabbalallahu ngadoakeun gitu Pak. Oke, upami badai nerangkeun, oke terus beres lebaran. Atau kalau nanyakeun, maka terangkeun yang saya tahu yang ada dalilnya yang itu.
makanya kayak iya kepada kalian dibagikan makalahnya. Bapak terang tuh iya dalil taqabbalallahu teh itu kayaknya. Kami yang sendiri kan di zaman Rasulullah tidak ada. Itu mulainya kan di zaman sahabat. Iya. Apakah juga bisa dengan ucapan lain selain taqabbalallahu minna wa minkum, karena Rasulullah juga tidak melakukan tahmid seperti itu. Kalau sahabat ada jaminan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ma'ana alaihi wa ashabi. Hari orang namun jaminan sahabat mana jaminan darah kalian berpegang teguh kepadaku dan kepada khulafa'ur rasyidin dan kepada sahabat-sahabatku. Eta jaminan perbuatan sahabat sama dengan perbuatan Rasul. Hadis mauquf, kalau sahabat itu hadis mauquf itu sama dengan marfu. Istilahnya mauquf pisanan, marfu bil hukmi. Jadi sahabatnya terus jelas ada legitimasi hukum dari Nabi. Kalau kita mah tidak boleh, karena Imam Syafi'i saja itu keras, manis tahsanan faqad syara'an wa man syara'an faqad kafara. Siapa yang istihsan menganggap baik, apa salahnya minal aidin wal faizin, apa salahnya mohon maaf lahir batin. Siapa yang menganggap baik suatu urusan berarti dia telah membuat syariat. Wa man syara'a faqad kafara. Siapa yang membuat syariat berarti dia kafir. Keras Imam Syafi'i. Jadi para sahabat mah punten ada legitimasi hukumnya gitu. Tabi'in wae tidak boleh. Tabi'in. Makanya kalau tabi'in yang beramal itu hadisnya doim, disebut munqati, hadis munqati. Kalau tabi'in yang berucap harus sahabat. Jadi Nabi sudah memberikan legitimasi hukum jaminan tuh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepadaku dan kepada sunnah khulafa'ur rasyidin, khalifah yang mendapat petunjuk. Itu yang khusus yang khalifah, yang umum sahabat ma'ana alaihi wa ashabi. Umat Islam yang bakal selamat itu yang sejalan dengan aku dan yang sejalan dengan sahabat-sahabatku. Itu nu abdi terang. Ustaz. Malah. Iya Pak Ustaz. Ini masalah mungkin teknis juga ya, tapi penting gitulah. Kalau nggak disebut strategis, mengingat konteks waktu, pembagian itu pokoknya sebelum sholat subuh begitu, karena mengingat banyaknya jamaah mustahik ya yang harus mendapatkan begitu. Sekedap gitu. Setelah sholat subuh nyumput. Jadi perlu waktu panjang begitu. Sepertinya kalau memang dipaksakan setelah sholat subuh itu sangat tergesa-gesa dan mungkin maaf ya tidak selektif lagi. Ayah datang dikasih berikan tidak pada tempatnya. Nah itu ada implikasi lain. Saya itu melihat ya kok perubahan mustahik itu tidak ada dan signifikan begitu. Maksudnya eta deui dan selalu banyak. Padahal kan harusnya pemberdayaan ekonomi dan itu jauh lebih penting lah gitulah, sehingga akan berkurang gitu ya. Nah, mengenai pemilihan ini gimana ini Pak Ustaz? Apakah diserahkan kepada siapa begitu? Bahkan saya ada sedikit suudzon tapi sudah dilaksanakannya di masjid sana di Nurul Iman. Saya sampaikan ke Pak Sigit kita sholat tuh mereka tuh ngumpul tuh di sana tuh ngarokok udud, naik motor diberi nggak sholat. Akhirnya di-encourage mereka tuh sholat. Hayo sebelum ini sholat gitu. Itu kan bagian dari siar juga. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua tadi sedikit banyak perbedaan ini kayaknya. Ya mengenai takbir, mengenai apa yang malam hari kan itu udah biasa dan seterusnya. Singkatnya itu
ini mungkin ya, saya melihat akan ada potensi conflicting ya, mungkin memang Pak Ustadz terbuka nanti untuk diskusi. Kan topik ini biasanya dibahas oleh fikih ya Pak Haikal ya. Nah saya mendengar juga Pak Haikal sering menyampaikan, memang agak sedikit berbeda itu. Nah memang pilihan ada di kita berarti ya, atau memang Pak Ustadz biasa atau kita hadirkan berdua untuk diskusi gitu, kita mengamati begitu, sehingga kita punya pegangan itu. Nah itu Pak Ustadz, jadi memang perubahan itu memang ada konsekuensi gitulah. Atur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tayaan ya. Teknik kalau aturan itu baku. Jadi kalau kita beli kopea seret nukul dirobah naon eta Pak? Sirahna kopeana. Sirahna leutingan. Kopeana tukeurkeun. Ketika ada amal yang beda dengan dalil, jangan dalil nuturkeun amal, amal nuturkeun dalil. Gitu. Jangan membenarkan kebiasaan, biasakan benar. Benar. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan benar. Usaha sempit waktu tidak akan teralokasikan. Teknik gampang. Saya jadi jami zakat di masjid yang dekat rumah, teralokasikan. Kan ada amilin. Satu amilin ini kan data mustahik ada 10 mustahik oleh satu amilin, perbanyak oleh amilinnya. Jadi amilin begitu sholat subuh sudah ada, bahkan dari malam sudah diambil oleh amilin. Boleh nanti oleh amilin dikemustahikannya di waktu subuh, setelah sholat subuh. Kan satu amilin 20 orang.